Udah 5 tahun Kebun Desain ngurusin banyak banget daftar merek tuh Jis. Kita udah lebih piawai melihat karakteristik nama yang ini kira-kira bakal ditolak nih gitu nih. Ya. Nah kira-kira itu yang seperti apa Jis, nama merek yang kemungkinan bakal ditolak gitu? Ada banyak sih sebenarnya ya peraturan DJK itu terkait nama ini gitu. Salah satunya yang akan kita bahas ini adalah terkait nama khasiat. Nama khasiat? Iya, jadi khasiat produk dijadikan nama merek gitu. Oke, ini tentang lebih fokus di karakteristik khasiat nih ya? Ya, karena banyak yang ngakalin gitu, ngakalin. Biar produknya misalkan terlihat sehat, terlihat apa ya namanya bermanfaat, sehingga si nama khasiatnya ini dimasukkan ke dalam nama mereknya. Oh, menjadi bagian nama merek. Iya. Nah contohnya nih ya, misalkan yang sering itu kata sehat. Oke. Sehat dijadikan nama merek itu sudah pasti ditolak. Iya, menjadi salah satu mungkin kayak gimana tuh Jis? Contohnya deh, contohnya. Contoh misalkan kopi sehat. Oke. Jualan produknya kopi, nama mereknya sehat. Iya. Gak boleh itu. Kemungkinan bakal ditolak ya. Ditolak itu. Atau bergizi misalkan. Gitu. Jadi misalkan ada jualan chicken bergizi misalkan. Ayam bergizi kayak ayam gitu bergizi, ya. misalkan ya gitu. Kalau gini Jis, kan kebun desain juga kan pakai kata desain tuh ya. Ya. Nah kira-kira yang membedakan apa namanya ya tadi ya orang kan menggunakan kata sehat menjadi bagian dari nama mereknya gitu ya. Kayak ayam sehat misalnya gitu ya. Nah kita kebun desain. Ya. Bedanya desain dengan sehat apa Jis? Ya kalau desain mah kan pada bidangnya. Sesuai bidang. Kalau tadi yang ayam sehat itu adalah di ayamnya. Di kata ayamnya. Iya. Kebun desain, kebun ayam. Nah itu. Kalau mau dibandingkan harusnya ada kebun chicken misalkan. Keripik kebun misalkan. Nah itu bisa tuh. Itu bisa ya? Iya bisa. Kombinasi itu masih bisa ya? Iya karena si desain, kalau kebun desain kan desainnya itu merujuk ke bidang usahanya. Tapi kalau tadi yang sehat baru nggak boleh. Atau misalkan kalau desain itu sebuah bidang lah ya, sebuah bidang. Sebuah bidang. Tapi kalau misalkan apa ya? Nama bisnis kebun desain ini namanya misalkan omset naik. Desain omset naik. Nah, itu gak bisa tuh. Gak bisa karena seolah-olah pesan desain ke sini omsetnya bakal naik misalkan. Iya, seperti sudah melekatkan itu gitu ya. Iya, mencoba melekatkan itu. Iya. Beda ya antara kalau kebun desain itu desainnya tuh sebuah bidang. Sebuah bidang usaha. Gitu ya, desain itu sebagai keterangan itu. Ya. Tapi kalau kayak kata sehat itu dilekatkan. Kalau kamu beli ini pasti melekat itu gitu ya. Ya. Gitu. Jadi seolah kalau kamu beli ayam ini, kamu pasti sehat. Ya. Itu yang dilekatkan gitu ya. Sedangkan kalau kayak beli jasa kebun desain misalkan, ya kamu beli jasa desain, namanya ya kebun desain gitu ya. Di studio gitu. Desain kayak gitu ya. Oke. Atau ada lagi apa ya? Anti masuk angin misalkan. Anti pusing misalkan. Itu kan sesuatu, wah berarti ini anti pusing nih, khasiat gitu. Atau ada juga yang misalkan produk pembersih itu biasa tuh banyak tuh yang kayak gitu tuh. Anti tikus. Semprotan anti tikus gitu. Mereknya anti tikus. Iya. Gak boleh itu gitu. Jadi harus ada nama mereknya apa. Baru khasiat mah nanti diolahnya nanti gitu. Iya, jangan mencantumkan khasiat ke dalam nama merek gitu nama ya. Merek gak boleh. Ya khasiat itu banyak lah ya. Khasiat itu ya tadi kayak sehat, bugar, benar. Bergizi, kayak gitu ya.
Ya bahkan yang tadi tuh khasiatnya manfaat produknya misalkan anti serangga misalkan, anti pusing misalkan. Bebas kuman misalnya. Ya bebas kuman, mereknya bebas kuman misalkan. Sabun bebas kuman. Nah, itu nggak boleh. Itu kemungkinan bakal ditolak ya. Kemudian bakal ditolak. Okay. Nah, teman-teman pebisnis itu harusnya khasiat itu ditaruhnya di kemasan. Oke. Jangan ditaruh di nama merek gitu. Kalau di kemasan ya sah-sah aja, misalkan namanya semprotin mengusir nyamuk misalkan. Mengusir kecoa. Nah, itu boleh gitu. Nama mereknya itu semprotin. Semprotin, nanti bikin desain kemasan. Di dalam kemasan ditulis anti nyamuk. Mau gede juga tulisan anti nyamuknya nggak masalah itu. Ya itu mah. Sok-sok aja gitu. Itu mah tergantung trik-trik marketingnya lah ya. Ya, benar. Nanti dibicarakan dengan desainernya kayak gitu ya. Ya, jadi khasiat itu harus di desain kemasan bukan di nama merek. Gitu. Oke. Jangan sampai karena pengen istilahnya apa ya, kayak pengen ngeborong lah ya di satu nama merek seolah seperti itu ya. Ya. Malah berujung nama merek kita ditolak gitu kan. Benar. Nah gitu teman-teman, kayak ada juga yang slogan dimasukin ke nama merek kayak gitu ya. Ya. Itu juga sebaiknya jangan ya. Jangan sebaiknya. Ya udah nama merek aja. Gitu. Nah, terus Jis kalau misalkan teman-teman Jis tadi tuh biar enggak salah ketika daftar merek ada malah enggak namanya itu ada khasiatnya masuk ke situ gitu. Terus juga nanti desainnya tuh biar oke gitu. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek nih, biar nggak kegocek sama nama sendiri gitu ya, biar ada kemungkinan lolos gitu ya, teman-teman daftarnya melalui Kebunisan aja. Iya, ya, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Nah, misalkan Bang, saya mau pengen ada khasiat nih, ya udah didesain kemasan aja, desain kemasannya bisa juga order ke Kebunisan sekalian, kita buatkan desain kemasan, mau tulisan nanti khasiatnya yang besar misalkan ya tadi, misalkan anti nyamuk yang besar itu boleh. Nanti sama ya kalau mau order desain juga langsung hubungi nomor yang tertera di layar tadi. Iya, itu ya teman-temannya, jangan sampai kamu nggak ngeh tuh sama nama merek kamu sendiri. Kadang-kadang ya karena terlalu semangat kayak gitu ya, nggak ngeh ini nama mereknya ada khasiatnya gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.